Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita, masih membahas qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kemarin kita sudah membahas kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang merupakan bapak kita semuanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum min Adam wa Adamun min turab. Kalian semua berasal dari turunan Adam, dan Adam sendiri tercipta daripada tanah. Kemarin sempat disinggung juga bahwa Adam alaihi salatu wassalam karena melaksanakan ataupun melakukan satu maksiat, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala murka dan Allah turunkan Adam ke bumi. Bagaimana Adam di bumi? Inilah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di India dalam satu riwayat, kemudian Hawa diturunkan di Makkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan keduanya. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Adam dengan beberapa putra dan putri. Jadi Hawa itu setiap melahirkan selalu kembar. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Dan Hawa melahirkan sampai 20 kali. Artinya bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam memiliki anak 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pasangannya masing-masing. Jadi tidak ada yang lahir kembar itu laki-laki dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan perempuan. Dan ini menjadi sunnatullah sampai kiamat dibangkitkan, bahwa laki-laki harus berpasangan dengan perempuan. Kalau ada laki-laki yang berpasangan dengan laki-laki, ini bukan sunnatullah ya, ini melawan akal namanya. Tapi ngomong-ngomong kursinya ini makin ke bawah lagi nih, lama-lama tenggelam lagi sini. Ini sudah kemarin, kini lagi ya. Ini lagi dikasih lagi nih. Sini enggak? Ini harus ada bagian kursi nampak. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara putra dan putri Adam alaihi salatu wassalam, yang paling sulung atau yang paling besar adalah yang kita kenal kisahnya, yang kita akan kisahkan pagi hari ini, Habil. Karena Qabil itu adiknya. Lah karena keduanya sudah dewasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan keduanya. Maksudnya pasangan Habil dinikahkan dengan Qabil, dan pasangan Qabil dinikahkan dengan Habil. Di sini juga ada syariat, sampai pun kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman itu kan memang belum banyak keturunan, sehingga begitulah caranya supaya tidak menikah dengan yang terdekat dengan dia. Makanya dalam Islam juga ada wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan rahim.
Jadi kalau cari jodoh itu cari yang jauh. Jadi kalau antum punya anak dan antum juga mungkin anak muda yang belum menikah, jangan cari yang dekat-dekat, apalagi masih kerabat. Walaupun dibolehkan beberapa kerabat yang bukan mahram, tetapi Islam menganjurkan cari jodoh itu yang jauh. Karena inti daripada cari jodoh itu lita'arafu, agar saling mengenal. Saling mengenal maknanya orang menikah itu bukan kepentingan si laki-laki dengan perempuan saja, bukan. Tetapi orang menikah itu mengumpulkan dua keluarga supaya menjadi saling mengenal dan berkerabat satu dengan yang lainnya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inilah tujuannya supaya saling mengenal. Lah kalau keluarga sendiri kan sudah kenal, ngapain saling mengenal? Antum menikah dengan yang dekat pamannya, keponakan dengan keponakan, kan sudah saling mengenal. Sementara tujuannya orang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan kemudian dipasangkan oleh Allah itu supaya saling mengenal, yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Tapi karena di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam memang baru lahir anak-anaknya saja, maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar anak-anak Nabi Adam ini dikawin silangkan. Masalahnya, karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika Allah menciptakan Adam itu kan dari berbagai macam tanah. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, sehingga dan berbagai macam warna tanah. Ada yang keras, ada yang baik tanahnya, ada yang tidak baik gitu kan. Dan ini juga menentukan turunan Adam. Makanya turunannya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang jelek, ada yang tampan, dan begitu seterusnya. Lah kebetulan Habil ini ketika dilahirkan pasangannya itu kurang cantik. Berbeda dengan Qabil, pasangannya sangat cantik sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam agar Habil menikahi kembarannya Qabil dan Qabil menikahi kembarannya Habil, naluri Qabil berjalan. Kalau saya menikahi kembaran Habil, istri saya tak cantik. Enak kali si Habil itu dapat pasangannya. Dari sini kemudian ikhwafilin muliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil. Akhirnya Qabil memiliki penyakit yang disebut dengan hasad. Inilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi. Karena hasad itu penyakit yang pertama kali muncul di langit ketika iblis hasad kepada Adam, dan hasad pula penyakit yang muncul pertama kali di bumi ketika hasadnya Qabil kepada Habil. Para ulama mengatakan al-hasid yaqtulu nafsah qabla al-mahsud. Jadi orang yang hasad itu hakikatnya telah membunuh dirinya sebelum orang yang dihasadi. Makanya kalau kita lihat gambaran orang awam ya, yang jauh dari agama, di masyarakat itu banyak orang yang hasad. Terkadang sesama tetangga hasad. Tengok tetangganya renovasi rumah gitu kan, mulai itu sakit hatinya. Kemudian dinaikkan lagi tingkat tua, naik darah tingginya. Naik lagi tingkat ketiga, stroke dia. Yang dihasadi tenang-tenang saja ya. Tapi yang hasad ini kan makin hari makin habis badannya. Karena niatnya orang yang hasad itu cuma satu, bagaimana kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya, itu saja. Lah di sini ikhwafilil muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ini di dalam surah Al-Maidah ayat 27, 28
29 dan 30 serta 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kabar dua putra Adam bil haqq, dengan kebenaran. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, tapi Allah hanya menerima satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya. Qala, berkata salah satunya, la aqtulannaka, saya akan bunuh engkau. Qala, maka orang yang dibunuh itu mengatakan, yang akan dibunuh itu mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kisahnya begini, ikhwan. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan putranya ini menikah, Qabil ini menolak, tidak mau. Enak saja saya menikahi wanita yang kurang cantik, saya mau tetap dengan kembaran saya. Dan dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tabiat manusia memang zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Jadi manusia itu dihiasi oleh kecintaan kepada dunia, salah satunya perempuan. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan dunia-dunia yang lainnya, yang pertama kali disebutkan perempuan. Dan ingat, laki-laki itu lebih suka perempuan dibandingkan dunia yang lainnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan antum untuk berpoligami. Dan tidak ada syariat untuk perempuan boleh berpoligami, poliandria, enggak ada. Kenapa di sini? Karena Allah itu adil. Dari mana segi adilnya? Karena perempuan itu mengatakan, enak kalian ada syariat poligami, lah kami tidak ada syariat poligami. Kita katakan Allah itu adil. Salah satu keadilannya, karena ketika Allah memberikan kesenangan kepada laki-laki berbeda ketika Allah memberikan kesenangan kepada perempuan. Perempuan ini kesenangannya banyak. Dia suka laki-laki, suka pakaian, suka perhiasan, suka kendaraan, macam-macam kesukaan perempuan itu. Kalau laki-laki, ya memang itu semua suka, tapi yang paling disuka adalah perempuan. Itu laki-laki, ngaku aja antum. Ya. Memang seperti itu. Coba lihat perempuan kalau berjalan sesama mereka begitu kan, ada kawannya yang pakaiannya bagus, pakaiannya cantik, pakaiannya menakjubkan, itu dilihat terus tuh, bukan dilihat orangnya, dilihat pakaiannya. Didekati, kemudian diraba, cantik ya pakaiannya ya. Coba antum kayak gitu sesama antum, langsung lari itu orang itu. Disangkanya antum LGBT kan. Ya. Artinya di sini ikhwan, di sorga pun demikian kan. Perempuan di sorga itu, kalau seandainya perempuan dunia masuk ke dalam sorga, tidak diberikan bidadara kan. Tapi kalau laki-laki masuk sorga, dikasih bidadari plus istrinya. Dari sini menunjukkan memang kecintaan kepada perempuan itu memang sudah ada, menjadi tabiat laki-laki. Itulah yang ada pada Qabil. Tapi tentu kecintaan ini pun jangan melewati batas perintah Allah. Anda boleh mencintai perempuan, tapi jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Lah di sini ikhwan, ketika itu Qabil menolak. Adam ini bukan bapak diktator, bukan bapak yang artinya memaksakan anak-anaknya, tidak. Dia tetap berusaha supaya Qabil ini mau menerima perintah Allah. Dari situlah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berdoa, maka turunlah syariat untuk kurban. Dan syariat kurban di zaman dulu dengan syariat kurban di zaman sekarang beda. Kalau syariat kurban di zaman sekarang kan pakai unta, pakai sapi, pakai kambing ya. Hanya 3 binatang ini saja.
nggak boleh pakai ayam. Ya. Jadi bahimatul an'am namanya. Tapi kalau kurbannya orang dulu di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam boleh, baik dengan binatang, baik dengan buah-buahan, baik dengan kekayaan terserah. Dan syariat ini masih berlaku sampai pun di zaman Bani Israel. Mendekati kemunculan dan kelahiran Rasulullah itu masih berlaku syariat ini. Ya. Dan zaman dulu kurbannya bukan seperti zaman sekarang. Allah mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Allah mudahkan. Tidak ada tempat tertentu untuk berkurban. Contoh, antum datang Idul Adha, boleh antum kurban di lapangan, boleh juga di rumah. Tidak ada tempat tertentu. Tapi di zaman itu kalau orang mau kurban, dia harus naik ke gunung, kemudian meletakkan kambingnya di situ, buah-buahannya di situ, hartanya di situ. Kemudian mereka menunggu bagaimana Allah menerima kurban dirinya. Dengan cara apa? Allah akan mengirim petir, mengirim halilintar dan membawa api. Kalau seandainya api ini membakar kurban tersebut, artinya diterima kurbannya. Tapi kalau Allah tidak mengirim api, maka kurbannya ditolak, artinya tidak ikhlas. Itu sulitnya orang dulunya kalau mau berkorban, harus cari gunung. Coba kalau seandainya syariat ini berlaku kepada syariat Islam, orang Batang paling sulit tuh mau korban, nggak ada gunung, ya kan? Antum mau kemana coba? Ke hotel BBC itu yang paling tinggi itu. Ya. Artinya di sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ketika ada putusan untuk berkurban, maka Habil kemudian berkurban dengan hartanya karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing terbaiknya. Lah Kabil ini bukan peternak tapi petani. Karena memang dari awal dia sudah hasad kepada Qabil, kemudian dia melihat pandangan berbeda kepada ayahnya, seolah-olah ayahnya berpihak kepada Habil. Dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah. Makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan, yang kalaupun diberikan kepada binatang tidak mau makan bahasanya. Tapi karena itulah Qabil marah gitu kan, dia bawa sekeranjang buah-buahan yang buruk dinaikkan ke atas gunung. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, maka Allah hanya terima satu saja dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar. Allah kirimkan api dan hanya melahap kambingnya si Habil saja. Begitulah caranya. Sampai pun di zaman Bani Israel, ya begitu. Makanya di zaman Bani Israel dikisahkan, kalau mereka berperang, kemudian mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, maka mereka haram untuk memanfaatkan harta rampasan itu. Makanya Rasul mengatakan dihalalkan kepadaku 5 perkara, salah satunya apa? Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku memanfaatkan harta rampasan perang. Tapi di zaman dulu tidak boleh, walaupun banyak. Jadi harta rampasan perang itu tetap dibawa ke atas gunung, diletakkan di situ, kemudian menunggu kalau Allah kirimkan api dan memusnahkannya, berarti jihadnya ikhlas. Tapi kalau seandainya Allah tidak kirimkan api, berarti jihadnya tidak ikhlas. Lihat, ditampakkan ikhlas dan tidaknya di zaman itu. Kalau di zaman sekarang kan repot kalau ditampakkan ikhlasnya. Ikhlas. Kemudian yang diam saja nggak ikhlas, datang api gitu kan. Ya, repotnya. Inilah apa namanya kemudahan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak, marah dia. Kemudian dia mengatakan, la aqtulanna, kubunuh kamu. Maka kemudian Habil hanya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia nasihatkan kepada adiknya, sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dari sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada kita semua dari kisah Habil dan Qabil ini, bagaimana Habil memberikan bantahan kepada saudaranya yang hendak membunuhnya. Dan ini akhlak bagi kita ikhwan.
Apa kata Habil ketika dia tahu diancam akan dibunuh? Sebenarnya disebutkan dalam tarikh, Habil ini orangnya besar, ya, kekar, lebih kuat dibandingkan adiknya Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah adiknya itu. Tapi karena memang Habil itu mewarisi akhlak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, makanya kemudian nanti ada kisah setelah meninggalnya Habil, Adam itu sedih menangis terus. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan seorang putra lagi untuk menggantikan Habil, namanya Syith. Syith inilah nabi kedua setelah Adam dan sebelum Idris, namanya Syith, ya. Lah, apa yang diajarkan Habil kepada kita? Allah mengatakan, la imbasatta yadaya, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Jika engkau arahkan tanganmu untuk membunuh diriku, maka tanganku tidak akan aku ulurkan untuk membunuh dirimu. Inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah Rabbal Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Lihat bagaimana jawaban daripada Habil ini. Ini akhlak namanya, ya, akhlak. Makanya Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Hudzaifah ibnul Yaman, ya Hudzaifah, kalau seandainya ada pencuri masuk ke rumahmu, kemudian pencuri itu kau pergoki dia, tiba-tiba pencuri ini hendak mengancam akan membunuh kamu, kira-kira apa yang kau katakan? Maka Hudzaifah mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, katakan, kun ka khaira ibnai Adam, maka engkau harus berlaku seperti salah satu daripada putra Nabi Adam. Maksudnya siapa? Habil. Ketika dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, saya tidak akan membunuhmu, karena saya takut kepada Allah. Ini akhlak, ya. Taib. Lah di sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat tentang kisah Qabil dan Habil ini. Riwayat yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, ketika Habil dan Qabil keduanya berkurban, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu dari keduanya, kemudian Qabil mengancam akan membunuhnya. Tapi Habil kemudian dengan akhlaknya dia membantahnya dengan bantahan yang baik. Akhirnya ketika suatu waktu Habil ini telat pulang, ketika itu Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Dicarinya Qabil ini, Habil ini oleh Qabil. Rupanya setelah dia mencarinya itu, dia melihat abangnya sedang tertidur, ya, sedang tertidur. Disinilah kemudian kejahatan itu, ikhwan, bukan hanya niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan, kan? Waspadalah, kan begitu, ya. Artinya bahwa di sini niatnya sudah ada, kan? Niat itu sudah ada dari awal, dia hendak membunuh si Habil, kan? Kemudian niat ini dibarengi dengan kesempatan. Ini kesempatan, Habil lagi tidur tuh, maka dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya, ya matilah, kan itu. Coba antum praktekkan gitu, gak mati, ya. Batu besar dibenturkan di kepalanya, meninggallah Habil ini. Lah ketika meninggal, ikhwafidil muliakan Allah Subhanahu wa taala, Qabil pulang seolah-olah tidak bersalah dia. Ketika itu lama Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alaihi salatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat
sampai bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala rawat jasad Habil, tidak musnah di makan tanah itu kan. Bertahun-tahun bingung dia harus diapakan jasad ini. Sampai pada suatu waktu akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ghuraban, fa ba'atsallahu ghuraban. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung ghurab, burung gagak. Ketika itu gagak ini sedang ngorek-ngorek tanah dengan kakinya. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil ini untuk menguburkan Habil. Dari situlah kemudian Qabil menguburkan Habil, dan belakangan Adam tahu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, jangan engkau membunuh jiwa secara zalim. Jangan sampai engkau membunuh jiwa secara zalim. Sesungguhnya setiap pembunuhan maka dosanya kembali kepada yang memberikan contoh pertama. Siapa yang ngasih contoh pertama? Qabil. Maka Qabil ini akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan sampai kiamat dibangkitkan. Subhanallah. Ya. Makanya dosa bunuh ini, dosa membunuh ini sangat bahaya sekali. Rasul mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, Rasul, kalau yang membunuh pantaslah dia masuk neraka. Loh, kalau yang dibunuh kemudian masuk neraka, kasihan pula dia. Sudah mati dibunuh masuk neraka, gitu kan? Maka Rasul mengatakan, ya, karena dia apes. Coba dia tidak apes, mungkin dia yang membunuh. Ya. Dari sini menunjukkan ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa bunuh ini luar biasa. Makanya ayat yang selanjutnya sampai-sampai Allah mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Sampai-sampai Allah mengatakan, siapa yang membunuh jiwa tanpa ada kebenaran, seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa. Saking besarnya dosa bunuh ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian Habil pun membawa istrinya berpisah. Tidak mau lagi hidup bersama Adam dan anak-anaknya di perbukitan. Dia lebih cenderung tinggal di lembah. Dia bawa saudaranya, saudara kembarnya, dia kemudian hidup di lembah. Maka terjadilah dua kabilah di sini. Dari sini ikhwafidin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Adam alaihi salatu wassalam di detik-detik wafatnya, maka Adam alaihi salatu wassalam teringat dosanya. Dosa apa? Memakan buah larangan. Kemudian teringat keindahan-keindahan sorga, bagaimana dia memetik buah di sorga, gitu kan. Maka dia pun meminta kepada anaknya untuk dijadikan buah-buahan. Maka anaknya menyebar mencari buah-buahan. Tapi di perjalanan malaikat datang dan mengatakan, pulanglah kalian. Pulanglah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa ayahmu akan meninggal sebentar lagi. Maka pulanglah mereka semuanya. Kemudian malaikat mau turun kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Adam sempat membantah kepada malaikat maut dan mengatakan, bukankah usiaku masih kurang 40 tahun? Kata malaikat maut, Dam, kau lupa ya? Maksudnya gimana? Ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, ada kisah yang menarik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusap bahu sebelah kanan dan kiri, maka Adam diperlihatkan nanti keturunannya seperti ini. Kemudian setelah dia diperlihatkan keturunannya, ada yang menarik dari keturunannya itu karena jidatnya bercahaya. Maka Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Maka Jibril mengatakan, itulah Nabi Daud. Nanti kisahnya, itulah Nabiullah Daud. Dia salah satu dari keturunanmu. Maka Nabi Adam mengatakan, aku sangat takjub dengan dia. Berapa usianya?
Maka malaikat Jibril mengatakan usia dia hanya 60 tahun saja. Maka mendengar bahwa usia Nabi Daud 60 tahun saja, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya sudah, kalau begitu aku serahkan 40 usiaku kepadanya, genapkan menjadi 100 tahun. Dan Nabi Adam itu ditakdirkan punya umur 1000 tahun. Jadi ketika usianya 960 tahun, malaikat maut datang dan mengatakan bahwa aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Adam, lah usiaku kan 1000 tahun, kan masih 40 tahun. Kata malaikat maut, lah kamu lupa ya, yang 40 tahun kan sudah kau berikan kepada Daud. Adam enggak mau tuh, enggak, itu enggak benar, lupa dia. Makanya keturunan Adam disebut insan. Insan itu diambil dari kata-kata nasia, artinya lupa. Kenapa manusia disebut insan? Karena manusia itu pelupa. Jadi kalau antum lupa, ya wajar antum manusia. Seperti ada salah seorang ustadz, saking banyak hafalannya, ngantar istrinya ke pasar, habis ditaruh di pasar dia pulang. Istrinya jalan kaki pulang karena nggak punya handphone. Kata istrinya, kenapa aku ditinggal? Lupa katanya. Bayangkan ya. Ya wajar manusia. Ya, manusia itu memang lupa. Makanya orang yang lupa itu tidak dicatat. Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an thalathin. Ya. Jadi kolam itu diangkat dari 3 golongan kan. Salah satunya orang yang tidak ingat sampai dia ingat. Ya. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun dicabut nyawanya, dan dialah Nabi yang pertama yang wafat di permukaan bumi. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit, dan Habil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mulai memisahkan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang jahat. Orang-orang yang di atas perbukitan, mereka orang-orang baik karena masih menerima syariat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Undang-undang Adam alaihi salatu wassalam masih berlaku di atas bukit. Tapi yang di lembah itu sudah nggak ikut undang-undang Adam, makanya keturunannya jahat-jahat. Sampailah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini ikhwan masih putra Adam, karena dia dalam bahasa Arab itu hibatullah. Allah hadiahkan kepada Adam pengganti Habil ini seorang nabi namanya Syith. Dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Syith. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab. Yang 4 ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, itu yang 4. Yang 100 itu disebut suhuf namanya. Yang 50 suhuf lembaran diberikan kepada Syith. Kemudian yang 30 diberikan kepada Idris. Kemudian yang 10 diberikan kepada Ibrahim, dan yang 10-nya lagi diberikan kepada Musa selain Taurat. Makanya Allah mengatakan wa inna hadza la fi suhufil ula. Dan dalam Al-Quran itu terdapat suhuf yang pertama, suhufnya Syith, suhufnya Idris, suhufnya Ibrahim, dan suhufnya Musa. Makanya Allah mengatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Allah berikan 10 suhuf wa Musa, dan suhufnya Nabi Musa yang 10 selain Taurat. Lah Syith ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Adam. Mulailah dia berdakwah dan berdakwah sampai ketika Qabil meninggal dunia. Ketika Qabil meninggal dunia, syaitan ini tidak membiarkan jasadnya begitu saja. Tapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini menciptakan sebuah kemaksiatan baru. Kalau sebelumnya setan sudah membuat kemaksiatan hasad, kemudian pembunuhan, ini maksiat yang nomor 2. Ini yang nomor 3 lain lagi. Jadi ketika kematian Qabil itu, syaitan menjelma menjadi orang soleh. Kemudian mendatangi kabilahnya
Qabil ini dan mengatakan, kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Qabil, tetapi hendaklah dimuliakan dulu, biarkan jasadnya dulu, jangan langsung dikuburkan, hormati kematiannya. Dari situlah kemudian orang ini, maksudnya iblis yang menjelma sebagai manusia ini, menciptakan alat musik, ya, namanya seruling, mizmar. Makanya Rasul mengatakan sautul mizmar min sautis syaitan, suara seruling itu suara setan, ya. Lah ini iblis ini menciptakan suara seruling, dia menciptakan seruling kemudian ditiup. Nah, kabilah di atas bukit ini nggak pernah turun ke bawah karena dilarang. Begitu juga kabilah yang di lembah dilarang untuk naik ke atas, jadi nggak pernah ketemu tuh. Bertahun-tahun yang di atas nggak pernah ketemu ke bawah. Begitu juga yang di bawah nggak pernah ketemu di atas. Rupa mereka seperti apa wallahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, karena Qabil ini istrinya cantik, maka wanita-wanitanya semuanya cantik. Wanita-wanitanya itu semuanya cantik keturunannya, ya. Sementara yang di atas, ya kan, rata-rata wanitanya kurang cantik, tetapi anak-anak mudanya tampan-tampan. Maka ketika mendengar suara seruling, aneh bagi mereka. Nggak pernah mereka mendengar suara lagu, suara musik gitu kan, instrumen musik dari seruling itu nggak pernah. Tapi kok rasanya aneh. Dari situ kemudian mereka penasaran, dicarilah suara itu. Jadi yang dari bawah turun, yang dari bawah naik. Jadi yang dari atas turun, yang dari bawah naik gitu kan. Ketemulah dua kabilah ini. Maka yang perempuan cantik memandang anak muda yang tampan, mereka nggak pernah ketemu sebelumnya. Kok cantik sekali? Karena mereka melihat pasangan mereka jelek-jelek. Ketika melihat wanita-wanita cantik kan kayak antum juga terperangah gitu kan. Hah? Kan gitu ya? Begitu juga sebaliknya gitu kan. Lah dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jal, terjadilah perzinahan. Dari hasad, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan diawali musik. Makanya musik, zina, dan khamr ini tiga serangkai yang tidak mungkin dilepas. Kalau ada zina pasti ada musik, ya. Pasti ada khamr di situ. Lah dari sini ikhwah fillah, ketika Sis meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Idris. Idris ini diutus ketika rusaknya akhlak. Memang tidak ada kesyirikan di zaman itu, belum ada orang yang kafir, belum ada orang yang musyrik, karena kesyirikan itu terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh, dan itu setelah 10 kurun, ya. 1 kurun itu 100 tahun, berarti setelah 1000 tahun dari wafatnya Adam sampai diutusnya Nuh baru terjadi kesyirikan. Tapi di zaman Nabi Idris ini akhlak dua kabilah itu sudah rusak tuh, ya, sudah rusak sekali. Makanya Nabi Idris alaihi salatu wassalam diberikan pahala oleh Allah setiap hari, mendapatkan pahala sejumlah umat yang didakwahinya. Dan setelah kemudian Idris meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya. Berjumpalah dia dengan Jibril. Dia mengatakan, wahai Jibril, aku ingin berdoa kepada Allah agar malaikat maut tidak langsung mencabut nyawaku. Aku ingin panjang usiaku karena melihat keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Kata Jibril, nggak apa-apa, tapi kamu harus ngomong kepada malaikat maut, ya. Kemudian kata Idris, di mana aku mendapatkan malaikat maut supaya aku bisa bicara kepadanya dan tidak cepat-cepat dicabut nyawaku? Kata Jibril, gampang, ku antar kau ke langit. Maka akhirnya Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Dan ini diisyaratkan dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyah, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Kononnya mau berjumpa dengan malaikat maut, ya. Sesampainya di langit keempat, malaikat maut sudah nunggu di situ, ya. Belum dipanggil sudah muncul. Yang heran Jibril. Kata Jibril, ya malakal maut, kenapa kamu ada di sini? Kata malaikat maut, wahai Jibril, barusan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku pun heran, mana ada manusia di langit keempat, ya. Rupanya tidak ada manusia di langit keempat kecuali
Idris mau nawar supaya dipanjangkan usianya, malaikat maut hari itu pula diperintah untuk mencabut nyawanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak mungkin telat, enggak mungkin maju, pasti pas waktunya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanyalah Idris. Wallahu alam. Insyaallah besok kita lanjutkan kepada nabi-nabi berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.